Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfiana Faradila. Saya mahasiswa dari kelas 3D dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah di Universitas Islam Syarifuddin Wonorejo, Lumajang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 4 metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam dunia pendidikan agama Islam. Apa 4 metode tersebut? Yang pertama ada problem based learning, dan yang kedua yaitu ada project based learning. Untuk yang ketiga ada discovery learning, dan untuk yang terakhir atau yang keempat ada cooperative learning. 4 model ini merupakan jalan atau pendekatan siswa agar belajar lebih aktif lagi. Melalui 4 model ini, guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi guru juga pendamping siswa agar berpikir lebih kritis dan kreatif lagi. 4 model ini sejalan dengan kurikulum merdeka yang sekarang sedang diterapkan, di mana siswa dilatih untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan berkreatif. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu problem based learning. Apa itu problem based learning? Problem based learning adalah pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran ini dikembangkan oleh tokoh yang bernama Howard S. Wirros. Pembelajaran ini berfokus pada suatu masalah, jadi guru mencari masalah baru memulai pembelajaran dan membimbing siswa agar berpikir lebih kritis lagi. Selanjutnya ada ciri-ciri problem based learning. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama ada berpusat pada siswa. Maksudnya berpusat pada siswa yaitu berdiskusi ataupun berpikir secara kritis itu dilakukan oleh siswa. Jadi masalah itu dipecahkan oleh siswa itu sendiri. Yang kedua ada kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Kolaboratif yaitu bekerja sama dengan teman atau teman kelompok. Jadi guru harus membimbing siswa membentuk kelompok agar suatu masalah tersebut bisa terselesaikan dengan cepat. Yang ketiga ada reflektif. Implementasi di lapangannya atau praktek di dunia nyatanya bisa dalam pembelajaran atau mata pelajaran akidah akhlak. Dengan tema dampak ghibah dalam dunia sosial. Jadi yang pertama kita harus nyari masalahnya. Masalahnya dampak ghibah tersebut. Lalu guru bisa menampilkan video tentang ghibah ataupun kisah nyata di dunianya. Dari masalah tersebut, guru mengangkat masalahnya lalu didiskusikan dengan siswa. Jadi agar siswa berdiskusi tentang masalah tersebut, dari mengidentifikasi, dari apa sebabnya, dan bagaimana moral tersebut. Selanjutnya, siswa mencari dalil-dalil dalam Al-Quran atau berdiskusi dalam agama Islam bagaimana cara mengatasi atau menghindari perilaku tersebut. Melalui problem based learning, jadi siswa tidak hanya tahu bahwa ghibah itu dilarang, tetapi siswa juga memahami alasan mengapa orang tersebut bermoral seperti itu, dan siswa tahu bahwa perlakuan tersebut juga tidak baik. Yang selanjutnya ada project based learning atau PJBL. Apa itu project based learning? Yaitu pembelajaran yang berbasis proyek, di mana siswa merancang atau menghasilkan produk atau karya nyata sebagai wujud pemahaman konsep dari materi tersebut. Tokoh yang menjalankan PJBL ini, tokoh yang menjalankan project based learning ini namanya John Dewey. Jadi project based learning yaitu pembelajaran yang berpusat pada project. Jadi harus ada benda yang dihasilkan dalam metode project based learning ini. Ciri-ciri project based learning, yang pertama ada autentik. Apa itu autentik? Autentik yaitu benar yang keasliannya itu benar-benar asli, bukan barang tiruan, bukan hasil rekayasa. Untuk ciri-ciri yang kedua yaitu kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Kolaboratif berasal dari kata kolaborasi, yaitu bekerja sama. Maksudnya bekerja sama dalam metode project based learning yaitu bekerja sama dengan teman kelompok atau teman yang lainnya. Jadi kan biasanya kalau ada project based learning ini kan praktek di lapangan atau membuat hasil karya. Jadi kan biasanya guru itu membentuk kelompok-kelompok. Dari
pembentukan kelompok-kelompok tersebut bisa memunculkan kolaborasi atau kolaboratif. Untuk ciri yang selanjutnya ada berorientasi produk. Maksud dari berorientasi produk ini yaitu mengunggulkan produk kita atau kita yakin bahwa produk kita itu sudah canggih, maksudnya sudah unggul gitu. Contoh implementasi di lapangan tentang project based learning bisa kita ambil dalam mata pelajaran fikih dalam bab zakat. Lah, bagaimana project based learning bisa diterapkan dalam materi zakat ini? Jadi, siswa membentuk proyek atau kampanye zakat dari menyusun proposal atau membuat poster dan melakukan kegiatan sosial. Lah, kita dengan cara menyusun proposal, jadi kan proyeknya kita proposal gitu. Nah, untuk prakteknya kita kan bisa dengan zakat apa dulu, kayak zakat mal bisa dengan uang, bisa dengan beras, bisa dengan makanan pokok lainnya. Dalam PJBL ini, siswa tidak hanya memahami zakat secara teori, tapi siswa juga bisa mengamalkan atau mempraktekkan pada dunia nyata. Dan dari metode PJBL ini bisa menumbuhkan rasa empati dan rasa kesadaran sosial pada zakat tersebut. Nah, untuk metode yang ketiga yaitu discovery learning. Apa itu discovery learning? Discovery learning yaitu proses belajar siswa di mana siswa tersebut menemukan sendiri konsep dan prinsip melalui observasi dan analisis. Siapa tokoh yang berperan dalam discovery learning ini? Yaitu Jerome Bruner. Dalam discovery learning ini yaitu siswa menemukan sendiri konsep atau makna dalam materi tersebut. Guru hanya memberikan stimulus atau memberikan kisi-kisi, bukan penjelasan secara detail. Jadi yang bisa menemukan penjelasannya tersebut yaitu siswa itu sendiri. Guru hanya memberikan stimulus. Untuk ciri-ciri discovery learning, yang pertama ada eksploratif. Apa itu eksploratif? Eksploratif yaitu menjadikan siswa tersebut berpikir secara kritis, yaitu melatih pikirannya bisa mikir lebih kritis lagi, lebih tajam lagi tentang materi tersebut. Untuk ciri-ciri yang selanjutnya ada reflektif. Sebenarnya reflektif sama eksploratif tersebut hampir sama. Kalau eksploratif berpikir siswa secara kritis lah, kalau reflektif berpikir siswa secara mendalam, jadi mendetail. Kayak kita mengangkat masalah tentang apa, jadi dari masalah tersebut siswa bisa berpikir agar lebih dalam lagi dan lebih kritis lagi. Dan untuk ciri-ciri yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu. Apa yang dimaksud menumbuhkan rasa ingin tahu? Yaitu agar siswa tersebut bisa memiliki pikiran kayak, oh ya ini materinya gimana ya, ini gimana nanti kalau gini gitu. Untuk implementasi di lapangannya yaitu bisa diambil dari mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema makna keikhlasan dalam beribadah. Nah, langkah-langkah gurunya yaitu yang pertama, guru bisa menyajikan hadis ataupun ayat Al-Quran tapi tanpa langsung menjelaskan. Jadi guru ada hadis, ada ayat Al-Quran, lalu guru suruh membaca saja dengan maknanya tanpa harus menjelaskan ini ayat ini gini, hadis ini gini, tanpa harus begitu. Lah, langkah selanjutnya yaitu ada siswa menafsirkan makna secara bertahap. Setelah guru menyajikan hadis ataupun ayat Al-Quran tersebut, jadi siswa harus menafsirkan ayat tersebut, menafsirkan hadis tersebut. Selanjutnya terjadilah diskusi kelompok membahas ayat ataupun hadis yang membangun tentang keikhlasan beribadah tersebut. Jadi hasil dari implementasi ini, siswa lebih memahami tentang keikhlasan dalam beribadah tersebut. Jadi kan yang nyari materinya siswa tersebut. Dari discovery learning ini, siswa jadi ada rasa ingin tahu dan kepekaan spiritual. Siswa menjadi penemu makna, bukan penemu pasif. Jadi siswa mencari materi tersebut sendiri, mencari sumber-sumber materi tersebut sendiri, bukan ada bimbingan dari guru. Jadi
Discovery learning ini siswa yang berjalan sendiri, siswa yang mencari materi sendiri, guru hanya menyiapkan kayak tadi itu, menyiapkan ayat dan hadis gitu, menyiapkan bahan. Untuk metode yang terakhir ada cooperative learning. Apa itu cooperative learning? Cooperative learning yaitu model pembelajaran di mana siswa tersebut belajar dari kelompok kecil yang saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Lah, tokoh yang mendukung cooperative learning ini namanya David dan Roger Johnson. Nah, cooperative learning ini bisa kita sebut kelompokan atau pembagian kelompok. Kan kalau kelompokan kita menyelesaikan tugasnya bersama-sama, kita mencapai tujuan untuk bersama-sama, bukan individu. Ciri-ciri cooperative learning ada 3. Yang pertama yaitu tanggung jawab bersama. Jadi ada masalah yang harus dipecahkan. Nah, kita dalam kelompok bukan tugas individu, itu kan tugas kelompok. Jadi menjadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab semua anggota kelompok tersebut. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua yaitu saling membantu. Apa itu saling membantu? Yaitu jika ada masalah yang harus dipecahkan dalam kelompok tersebut, bukan hanya satu teman yang mengerjakan, tapi juga saling membantu. Jadi kayak gotong royong gitu. Selanjutnya ada interaksi positif. Apa itu interaksi positif? Hubungan dengan teman itu menjadi positif, menjadi harmonis, tidak musuhan, tidak menganggap teman seperti ini, seperti itu, tapi dikerjakan bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi di lapangannya yaitu pada mata pelajaran SKI. Contoh kita mengambil dari tema perjuangan Rasulullah di Madinah. Yang pertama, guru langkah-langkahnya. Yang pertama, guru harus menyiapkan topik tersebut atau menyiapkan materi tersebut. Nah, dari materi tersebut, guru harus membagi menjadi beberapa subtopik atau menjadi beberapa diskusi. Lalu, membentuk siswa atau membentuk kelompok. Nah, subtopik ini diberikan pada beberapa kelompok tersebut agar dijadikan diskusi atau dijadikan pembelajaran dalam pembelajaran ini. Jika sudah diskusi, siswa bisa kayak mempresentasikan di depan, lalu menjelaskan ke teman-temannya. Jadi, hasil dari cooperative learning ini yaitu siswa menjadi saling menghargai dengan pendapat temannya. Nggak kokoh ini pendapatku yang paling benar, nggak begitu. Tapi sesama teman itu menjadi saling menghargai. Yang selanjutnya hasilnya ada mampu untuk bekerja sama, nggak mengerjakan secara individu. Selanjutnya ada memahami makna ukhuwah Islamiyah. Apa makna ukhuwah Islamiyah? Kita memahami bahwa persaudaraan secara Islam ini agar lebih dekat lagi gitu. Nah, itu tadi 4 metode yang bisa saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara singkatnya atau perbedaannya. Yang pertama ada problem based learning. Jadi problem based learning ini guru harus mencari masalahnya tersebut agar bisa menjadi diskusi pada tema hari ini, pada pembelajaran hari ini. Jadi pembelajarannya berpusat pada masalah. Untuk yang kedua ada project based learning. Apa itu project based learning? Project based learning biasanya siswa menghasilkan suatu proyek atau menghasilkan suatu karya nyata dalam pembelajaran tersebut, dalam materi tersebut. Untuk yang ketiga ada discovery learning. Apa itu discovery learning? Yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu dan pemahaman yang mendalam tentang materi tersebut. Untuk yang terakhir ada cooperative learning. Cooperative learning yaitu menciptakan keharmonisan atau karakter sosial secara ukhuwah, yaitu bisa bergotong royong atau berdiskusi bersama secara kelompok. Nah, keempat metode belajar ini bisa diterapkan oleh guru PAI. Keempat model ini menjadi pembelajaran lebih inovatif. Jadi guru bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik siswa tersebut agar menjadi karakter yang baik dan berakhlak.
Sekian materi metode-metode dari saya. Ada 4 metode tadi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.